Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah berkah di kehidupan pernikahanmu. Jadi reading ini buat teman-teman yang baru menikah bisa, atau untuk teman-teman yang belum tahu, belum ada clue akan menikah dengan siapa atau kapan, boleh juga mampir di sini. Karena kalau kamu terpanggil untuk ngeklik video ini berarti reading ini buat kamu. Dan di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Seperti biasanya, kamu mau file pertama atau file kedua. Dan jika kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat di sini ya. Apa saja berkah atau kejutan indah yang datang di kehidupan pernikahan kamu. Kalau di sini sih yang bisa kulihat dari kartunya adalah kamu memang dipersatukan dengan dia ini adalah sebuah takdir, sebuah pertemuan yang indah yang menjadi orang yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan dan menemukan cinta itu sejatinya apa. Seperti itu, dan kita akan lihat di sini ya. Berkah apa aja yang ada di pernikahan kamu? Anak. Langsung kelihatan banget. Langsung jawabannya adalah anak. Jadi kalau memang kamu di sini sudah merencanakan untuk punya anak atau sudah punya impian nanti kalau aku menikah nggak mau nunda-nunda kalau punya anak gitu. Dan di sini kamu akan mendapatkan ini sih, apa yang kamu harapkan, yaitu anak. Dan kalau ini memang bagian dari doa kamu, silahkan diaminin ya. Dan kehadiran anak-anak ini bisa membawa efek yang sangat luar biasa di hidup kamu. Punya anak itu kadang gak hanya sekedar lucu, gemes, tapi juga bagaimana kamu harus sangat-sangat bersabar menghadapi mereka, nakal-nakalnya mereka, lucu-lucunya, gemes-gemesnya, kayak gitu. Dan kamu juga akan belajar banyak kompromi dengan pasangan kamu setelah anak ini hadir. Karena kadang kehadiran anak ini memacu atau memicu ego masing-masing suami dan istri. Makanya di sini akan ada banyak pelajarannya setelah anak ini hadir di pernikahan kamu nanti ya. Silahkan diaminin kalau memang ini impian kamu. Dan kalau di sini yang bisa aku katakan adalah berkah di pernikahan kamu itu kamu akan lebih mencintai diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu egois, enggak, tapi mungkin di sini selama ini kamu merasa bahwa mencintai itu berarti kamu harus memberikan, selalu memberi, dan kadang nanti kamu akan menemukan titik jenuhnya. Dan di titik inilah kamu nanti akan menemukan bahwa yang harus dilayani ini nggak hanya pasangan kamu, nggak hanya anak-anak kamu, tapi juga diri kamu. Jadi itulah butuh me time untuk diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, mengerti mengenai maunya kamu, dan sebagainya. Dan ini akan membuat nggak hanya kamu yang bahagia, tapi pasangan kamu juga senang, anak-anak kamu juga senang, karena cikal bakal dari pernikahan yang bahagia adalah kamunya berbahagia dulu. Cikal bakal dari anak-anak yang berbahagia adalah kamunya harus bahagia dulu. Dan di sini kamu akan menemukan diri kamu nanti. Karena kamu akan belajar cinta itu nggak hanya mengenai memberi, tapi juga ke diri kamu dulu yang utama. Seperti itu. Kemudian apa lagi? It is safe for you to love. Dan di sini kamu diminta, atau mungkin di sini kamu akan belajar ya, untuk bisa menerima cinta yang banyak dari pasangan kamu, terutama dari anak-anak kamu. Dan mungkin kamu di sini akan belajar bahwa kadang ketika menikah ekspektasi kamu adalah bahagia selama-lamanya, selalu bahagia. Enggak selalu seperti itu. Kehidupan pernikahan itu pasti ada naik turunnya. Dan dengan adanya naik turunnya itu, kamu nanti akan belajar untuk berkompromi dengan pasangan kamu, bener-bener menerima kekurangan dia yang gak pernah kamu lihat di masa pacaran kamu. Itu bakal kebongkar semuanya setelah menikah. Bener-bener busuk-busuknya tuh kelihatan. Nah, gimana kamu bisa berkompromi dengan keadaan itu? Begitu ya. Juga mengenai memaafkan di sini, kamu akan belajar banyak di sini. Dan inilah berkah ya. Jadi berkah itu nggak hanya mengenai uang, dicintai, tapi juga belajar. Diri kamu akan belajar banyak mengenai memaafkan pasangan kamu, memaafkan diri kamu, belajar untuk memaafkan anak-anak kamu. Kalau misalnya nanti ekspektasi kamu mengenai anak-anak kamu ini tidak seperti yang kamu harapkan, karena bagaimanapun juga anak-anak kamu ini manusia yang mereka bisa salah, bisa membahagiakan kamu, kayak gitu ya. Jadi itu, jadi kamu jangan takut untuk menjalani segala petualangan ini, karena kamu akan aman di sana, karena kamu punya cinta yang banyak, hati yang hangat, dan kamu juga akan menerima kehangatan yang sama. Lalu di sini ada
Hampir sama ya. Jadi sangat mungkin di sini. Kalau di sini sih lebih kepada bagaimana kamu menerima pasangan kamu, suami kamu, istri kamu. Jadi gini, sangat mungkin kamu nanti akan menikah dengan orang yang di luar ekspektasi kamu. Jadi mungkin ketika sebelum menikah dulu kamu berpikir nanti aku pingin istri yang begini, pingin suami yang begini-begini. Ketemunya dengan orang yang sepertinya nggak 100% seperti yang kamu harapkan. Tetapi kamu akan belajar bahwa kadang sesuatu yang nggak kamu harapkan itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan hati kamu, yang dibutuhkan jiwa kamu. Jadi tetap open-minded, terimalah orang yang datang ini, mungkin secara fisik berbeda dengan yang kamu mau, tapi mungkin secara batin dan hati selaras dengan kamu. Dan juga jangan kaget kalau setelah menikah nanti, ekspektasi kamu mengenai dia ini makin merosot lagi gitu loh. Jadi kamu akan menemukan betapa malesnya dia di hal-hal tertentu, atau betapa joroknya dia di hal-hal tertentu. Ya namanya manusia, mungkin ada sisi seperti itunya. Bagaimana kamu akan terbuka pikirannya belajar untuk menerima itu semua. Karena pasangan kamu juga akan belajar mengenai kamu. Kamu juga pasti ada hal-hal yang selama pacaran kamu sembunyikan. Nah, nanti ketika menikah akan kebongkar semua. Kamu dan dia akan belajar bagaimana menerima sesuatu yang mengejutkan itu ya. Dan aku akan lihat di sini tarotnya dulu. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa aku katakan, di sepanjang pernikahan kamu nanti memang ada banyak penyesuaian yang akan membuat kamu belajar lebih mengenai penerimaan dan cinta dan kesabaran seperti yang aku katakan tadi ya. Jadi memang di sini aku lihat kamu dan pasangan kamu ini sama-sama keras orangnya. Maksudnya di sini bukan keras yang suka mukul-mukul gitu, enggak, tapi bagaimana kamu dan dia sama-sama keras untuk menggapai impian kamu dan dia bersama. Jadi mungkin di sini suami atau istri kamu punya impian begini-begini, kamunya pun punya impian yang besar itu juga, sebesar itu juga. Makanya di sini akan aku lihat ada banyak kesibukan, akan ada banyak waktu-waktu yang tidak sebanyak ketika kalian pacaran dulu quality time-nya. Makanya di sini aku lihat ya namanya rumah tangga, pernikahan pasti ada pertengkaran, pasti. Dan kamu juga akan mengalami hal ini. Tapi yang bisa aku katakan di sini bahwa kamu dan pasangan kamu ini bisa cepat healing. Dalam artian gini, aku lihat di sini kamu dan pasangan kamu punya kemampuan untuk bisa mengungkapkan ya apa yang kamu rasa. Jadi kalau misalnya kamu kecewa dengan dia, kamu ngomong. Kalau dia kecewa dengan kamu, dia ngomong gitu. Jadi memperbaiki segala yang panas dari pertengkaran ini tuh cepat, healingnya cepat gitu. Karena ada beberapa pasangan yang kadang dipendam-pendam aja rasanya malah jadi nggak karu-karuan. Aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama punya energi yang bagus untuk bisa mengungkapkan perasaan masing-masing, terutama kalau hal ini bertengkar. Dan karena di sini aku melihat kamu dan dia ini sama-sama sudah mendewasa, jadinya lebih cepat untuk bisa memperbaiki segala pertengkaran ini. Pertengkaran itu terjadi karena memang ada dua kepala harus disatukan dalam sebuah rumah tangga, sama-sama keras, sama-sama punya banyak keinginan, harus bersatu di satu rumah yang sama, tidur bareng dan sebagainya. Makanya di sini bentrok pasti terjadi. Tapi tenang aja sih, aku lihat di sini kamu dan dia punya energi yang juga bagus untuk healing. Jadi kamu dan dia sama-sama nggak mau berantem terlalu lama. Berantem boleh jeder, tapi kemudian ayo kita selesaikan masalah ini gitu, dengan kepala dingin, dengan hati yang lebih terbuka, lebih open minded kayak gitu. Dan ya, walaupun sekali waktu di sini kamu dan dia sama-sama sibuk dan kadang nggak bisa nih punya waktu lebih untuk bersama atau mungkin meluangkan waktu untuk nostalgia. Tapi di sini sarannya adalah bahwa ya sekali waktu nggak apa-apa kok kamu me time bersama pasangan kamu. Mungkin anak-anak kamu dititipkan dulu ke mertua atau ke orang tua kamu, kamunya di sini nonton bareng lagi sama pasangan kamu, makan di mana tempat kamu dulu pacaran, seperti itu sih. Sarannya seperti itu, karena di sini segala kesibukan kamu ini kadang membuat lupa bahwa yang namanya pernikahan itu juga tetap harus punya quality time berdua kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga ada rasa di kamu atau pasangan kamu ini yang kadang suka curiga kayak gitu, suka curiga, suka kadang menuduh yang enggak. Ya wajar sih, karena di masa sekarang ini kamu pasti banyak banget menemukan cerita di sekitar kamu mengenai orang ketiga dan yang seperti itu. Apalagi kalau mungkin di sini nanti kamu dan pasangan kamu sama-sama bekerja, mungkin harus dinas keluar kota seperti itu. Cuma di sini sarannya adalah
belajarlah untuk percaya ke dia, ke pasangan kamu, dan kamu juga belajarlah untuk menjaga kepercayaannya dia. Karena aku lihat di sini baik kamu maupun pasangan kamu ini sama-sama menghargai komitmen, kesetiaan, kejujuran, kepercayaan seperti itu. Maka jagalah. Dan kalau misalnya kalian berdua sama-sama bisa menjaga hal ini, aku lihat akan ada kenyamanan di kamu dan dia. Di pernikahan kamu dan dia. Di sini aku lihat ke depannya dengan kegigihan dan kerja keras kamu berdua, terutama di finansial, terutama di usaha untuk membuat pernikahan ini berjalan dengan baik, nyaman dan bahagia bersama anak-anak kamu. Di sini aku lihat ada kenyamanan, ada the word yang menandakan bahwa apapun kata orang mengenai pernikahan kamu, selama kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu berbahagia, itu cukup buat kamu untuk berbahagia. Jadi di sini kedewasaan kamu aku lihat tidak membanding-bandingkan pernikahan kamu dengan pernikahan orang lain yang mungkin tampak lebih indah, tapi yang namanya rumah tangga pasti ada kerikil-kerikilnya. Jadi di sini aku lihat kamu dan pasangan kamu sangat bersyukur dengan apa yang kalian berdua raih, apa yang sudah kalian berdua jalani, seperti itu. Makanya di sini rasa syukur itu membuat kamu lebih bisa menikmati pernikahan ini. Walaupun mungkin di sini kamu secara keuangan katakanlah tidak yang crazy rich, yang sultan, atau mungkin ada beberapa di sini yang memang akan menjadi sultan, tapi rasa syukur itu membuat kamu tercukupi secara hati, perasaan, cinta, keamanan finansial, seperti itu. Ada Six of Wands di sini yang juga aku lihat bahwa pada akhirnya orang yang nggak seperti kamu ekspektasikan ini di awal pernikahan ternyata bisa menjadi orang yang sama-sama membawa kamu dan dia dan anak-anak kamu nanti ke arah yang baik. Ini seperti kemenangan gitu loh, kemenangan setelah semua pertengkaran mungkin yang terjadi, penyesuaian dua sifat menjadi satu keluarga, bagaimana kamu menerima anak-anak kamu di saat mereka baik dan buruknya, seperti itu. Aku lihat akan ada kemenangan besar di pernikahan kamu ini, jadi bisa aku katakan berkahnya banyak. Jadi ingat ya, berkah itu nggak hanya mengenai uang aja, tapi bagaimana kamu dan dia ini bertumbuh di pernikahan ini, seperti itu. Dan aku akan lihat di sini pesan semestanya sih apa? Choose love. Kamu selalu punya pilihan. Jadi buatlah pilihan-pilihan berdasarkan cinta. Jadi di sini kedepannya sih akan ada banyak hal yang terjadi memang. Kadang kamu nanti akan merasa kesepian. Kadang kamu kangen dengan masa-masa di saat kamu belum menikah, di saat kamu masih menjadi manusia yang bebas mau ngapain aja. Kadang kamu kangen dengan masa-masa itu. Kadang kamu kangen lebih sering kumpul dengan teman-teman kamu dulu, happy, having fun gitu ya. Dan setelah menikah mungkin waktu kamu akan lebih banyak buat anak kamu, buat pasangan kamu, buat pekerjaan kamu dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu wajar banget. Dan ya seperti aku bilang tadi, nggak ada salahnya kok kamu ketemu dengan teman-teman kamu yang mungkin sudah punya anak juga, yang sudah menikah, saling bertukar cerita atau sekedar video call gitu. Jadi jangan melupakan pertemanan kamu, keluarga kamu yang dulu kamu sering main bareng setelah menikah, karena bagaimanapun juga itu sumber kebahagiaan kamu di luar pernikahan kamu, kayak gitu ya. Dan sangat mungkin juga di sini kamu akan bertemu dengan banyak orang baru yang juga akan saling jadi support system ya di pernikahan kamu ini, yang juga mereka akan membantu kamu lebih berbahagia di pernikahan kamu, entah komunitas mungkin atau mungkin yang berhubungan dengan anak-anak kamu, seperti itu. Teman-teman di sini yang memilih pile pertama, lalu ada milikilah kesabaran. Cinta itu mengenai kesabaran dan kebaikan hati selalu. Jadi memang di sini kesabaran kamu akan diuji, kesabaran kamu akan ditempa habis-habisan, seperti itu. Terutama di sini kemungkinan besarnya mengenai anak-anak ya, karena anak-anak itu kalau selama ini kamu berpikir anak-anak itu lucu, gemes dan lalalala, enggak. Sebetulnya dari pengalamanku juga sih, anak-anak itu benar-benar akan menguji kesabaran kamu, benar-benar akan habis-habisan lah kayak gitu. Seperti apapun kondisi anak-anak kamu, entah dia dalam kondisi bayi, remaja, nanti sudah semakin gede, puber, dewasa kayak gitu ya. Jadi bersabar-sabarlah yang banyak, karena aku lihat di sini ada banyak kebahagiaan juga kok dari kesabaran kamu ini. Kamu akan semakin menjadi dewasa dan mengerti kemana arah rumah tangga kamu nantinya. Dan aku akan lihat di sini pesan-pesan dari pasangan kamu mungkin, atau mungkin suara hati kamu ya di pernikahan ini apa saja. Buka hati kamu, biarkan aku masuk. Jadi di sini memang di awal pernikahan itu kamu akan belajar untuk bisa menerima dia ya, menerima terutama yang nggak enaknya. Lebih gampang menerima enak-enaknya atau bagus-bagusnya orang lain, tapi kadang yang nggak enak atau yang buruk-buruknya tuh kadang susah kita terima. Tapi di sini kamu akan belajar untuk bisa menerima dia seutuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari bagus-bagusnya, baik-baiknya sampai yang jelek-jeleknya sekalipun.
Dan di sini kamu diminta untuk ya sabar sekali lagi, buka hati kamu untuk menerima cintanya, menerima segala keluh kesahnya, menerima segala baik buruknya seperti itu. Karena pernikahan memang begitu. Kumohon kembalilah padaku. Jadi di sini aku lihat lebih kepada energi rindu atau kangen ya di sini, terutama kalau memang nanti banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan di luar pernikahan kamu, dinas kah, bisnis kah dan sebagainya. Karena di sini kamu juga diminta untuk lebih banyak memberi perhatian ke dia ya, ke rumah tangga kamu, ke anak-anak kamu. Jadi walaupun tadi aku bilang me time itu penting, tapi ya nggak yang setiap hari juga kan. Jadi kamu harus punya waktu juga untuk mereka. Dan ya jangan melupakan perhatian. Kalau di masa-masa pacaran kamu dulu sangat manis, sering bertukar kabar, kamu lagi ngapain, gimana kabarnya hari ini. Ketika menikah pun jangan lupakan segala romansa itu. Jadi jangan merasa setelah menikah sudah aman kamu memiliki dia. Nggak bisa kayak gitu juga, karena yang namanya perhatian itu penting. Karena perhatian itu bentuk dari cinta juga kan. Aku tidak bisa melawan perasaan ini lebih lama lagi. Jadi kalau di sini sih aku lihat memang kalau ini mengenai pertengkaran, kamu dan dia ini nggak bisa berlama-lama berantem tipenya. Jadi berantem itu sekali waktu, sayang-sayangnya harus lebih banyak lagi kayak gitu. Dan nggak bisa yang jauh-jauh ya, kalau aku lihat di sini tipe pasangan yang nggak bisa jauh-jauhan. Jadi sangat mungkin juga kalaupun nanti ada salah satu pihak yang harus sangat terpaksa pindah keluar kota, sepertinya akan ada kerelaan hati dari salah satu pihak untuk ikut gitu loh. Jadi tipe pasangan yang nggak bisa jauh-jauhan karena lebih nyaman memang untuk saling berdekatan. Seperti itu yang kamu rasa nanti. Komitmen dan setia adalah bukti cinta. Ya, ini seperti yang aku katakan tadi ya, mengkonfirmasi bahwa kamu dan dia sama-sama menjunjung tinggi komitmen, pernikahan, kesetiaan, karena itu adalah bukti cinta. Makanya di sini jaga kepercayaan dia mengenai kesetiaan ya, karena godaan itu akan bisa datang dari pintu manapun. Jadi hati-hati, terutama kalau memang nanti kamu akan sangat sibuk keluar kota dan sebagainya. Hati-hati ya, waspada kayak gitu. Setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kehadiranmu. Jadi itu sih bisa aku katakan pernikahan kamu ini akan lebih banyak bahagianya. Ya, apapun momennya, selama ada kamu, selama ada pasangan kamu, selama ada anak-anak kamu, semua akan indah. Seperti itu ya teman-teman di sini. Kalau memang ini adalah impian kamu, silakan diaminin, silakan diambil segala energi positifnya. Semoga yang terbaik buat kamu ya. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng ya apa saja berkah yang hadir atau kejutan indah yang hadir di pernikahan kamu. Kalau dari kartu penandanya di sini mengenai bagaimana kamu mengekspresikan cinta kamu. Jadi jangan malu-malu untuk mengekspresikan rasa suka kamu, mengapresiasi segala hal baik yang dia lakukan, berterima kasih ke dia, hal-hal sekecil apapun itu. Itulah cinta seperti itu. Dan kita akan lihat apa lagi berkah yang datang di pernikahan kamu ya. Ada make the effort. Kalau di sini yang bisa aku katakan adalah bahwa cinta itu butuh waktu untuk tumbuh. Cinta itu butuh banyak kesabaran. Cinta itu butuh banyak mendengarkan. Maka di sini memang ada banyak hal nanti yang akan kamu pelajari di pernikahan, betapa berbedanya nuansa yang terjadi di saat kamu pacaran dan saat kamu menikah. Itu beda banget rasanya. Karena ketika pacaran itu lebih banyak menunjukkan manis-manisnya. Ketika menikah kamu akan menemukan segala hal yang gak pernah kamu temukan bersama dia di saat kamu pacaran. Mulai dari saling menghadapi keluarga masing-masing, mulai dari mengetahui buruk-buruknya dia dan sebagainya. Maka di sini emang butuh usaha lebih untuk bisa menjadikan pernikahan ini berjalan indah seperti yang kamu dan dia harapkan. Dan karena di sini ada gambaran anak yang jelas banget ya, jadi sangat mungkin emang di sini kehadiran anak akan menjadi berkah di kehidupan kamu dan dia. Seperti itu. Dan ya dengan kehadiran anak ini akan semakin menambah kebahagiaan kamu dan kamu akan belajar banyak juga mengenai kesabaran, sama seperti teman-teman yang memilih file pertama tadi, ada anak juga di sana. Jadi sepertinya berkah yang besar memang anak itu ya. Jadi silakan diaminin kalau memang kamu di sini mengharapkan punya anak dan punya anak yang banyak seperti itu. Lalu di sini ada perpisahan ya. Akan ada waktu di mana kamu akan berpisah dengan pasangan kamu. Berpisah di sini bisa macam-macam.
Artinya, bisa juga di sini artinya bahwa kamu dan dia akan berpisah jarak karena pekerjaan, karena pendidikan, atau karena hal-hal lain yang terpaksa dilakukan gitu loh. Jadi perpisahan ini terpaksa karena suatu hal yang nggak bisa dihindari. Atau bisa juga di sini perpisahannya adalah perpisahan yang karena pertengkaran. Jadi perpisahan sebentar untuk bisa mendinginkan pikiran dan kepala sampai nanti kamu dan dia bersama kembali seperti itu. Dan lebih ke LDR sih ini, atau LDM lebih tepatnya, long distance marriage. Jadi pernikahan yang terpaksa dipisahkan oleh jarak yang cukup banyak di sini. Terutama lagi kalau pasangan kamu memang pekerjaannya tuh tipe yang harus banyak berpisah ya. Bisa misalnya di pelayaran, di pertambangan yang seperti itu. Jadi mau nggak mau memang harus terpisah sekian bulan atau bahkan tahun, tapi tetap dalam ikatan pernikahan ya, seperti itu. Lalu ada trust. Jadi gini, ini mengkonfirmasi kartu ini ya, mengenai kepercayaan. Apalagi ini akan semakin menantang kamu untuk belajar lebih banyak percaya ke pasangan kamu. Terutama lagi kalau misalnya memang dia ini pekerjaannya jauh dan mungkin hanya bisa pulang sekian bulan sekali atau bahkan mungkin berapa tahun sekali seperti itu. Ya pekerjaan seperti aku katakan tadi, militer gitu juga bisa. Atau pekerjaan yang memang banyak dinas keluar kota atau keluar negerinya seperti itu. Karena bagaimanapun juga, banyaknya tayangan televisi atau mungkin orang di sekitar kamu yang cerita mengenai orang ketiga, pelakor dan sebagainya, sedikit banyak pasti akan membuat kamu banyak curiga, wajar. Apalagi kalau mungkin sekitar kamu banyak yang ngompor-ngomporin, nanti kalau suami kamu selingkuh gimana, nanti kalau istri kamu berpaling gimana, kayak gitu. Semakin lah kamu jadi nggak yakin atau mungkin sering cemburu, curiga dengan pasangan kamu. Nah, kamu akan belajar untuk lebih banyak percaya ke dia. Bagaimana kamu juga menjaga kepercayaan dia untuk tetap setia, berkomitmen dengan janji yang sudah kalian ucapkan di awal pernikahan dulu, seperti itu. Jadi ini mengenai kesabaran dan belajar percaya ya. Lalu ada calling in your soulmate. Kalau di sini memang kehadiran pasangan kamu ini adalah sesuatu yang sudah lama kamu nantikan, yang sudah ada di doa-doa kamu. Di doa-doa kamu ketika kamu masih sekolah dulu barangkali, atau bahkan di saat kamu masih jomblo, single, kamu sudah mendoakan kehadiran dia. Kamu sudah memberi afirmasi mengenai bagaimana sikap dia, bagaimana penampilan dia, dan sebagainya. Dan sangat mungkin juga di sini doa-doa kamu ini terkabul dengan hadirnya dia ini. Jadi kalau memang selama ini kamu sudah mendoakan mengenai pasangan kamu ini, ya semakin berdoa saja, semoga memang dialah yang akan hadir di hidup kamu, yang akan membahagiakan kamu melalui pernikahan seperti itu. Dan aku akan lihat di sini tarot-tarotnya ya, sebentar. Oke, dari sebaran kartu tarotnya di sini yang bisa kulihat adalah memang ini akan mengkonfirmasi kehadiran anak di kehidupan pernikahan kamu dan dia. Jadi kalau memang impian kamu dan dia adalah anak, silahkan diaminin aja dan ambil energi positifnya. Aku lihat di sini kalau kamu perempuan, kamu akan sangat bahagia dengan kehadiran buah hati kamu ya. Kamu di sini akan semakin tergali energi menyayangi, keibuan, rasa ingin merawat, menjaga, seperti itu. Itu akan semakin ditempa. Kesabaran kamu juga akan ditempa dengan kehadiran anak ini. Karena bagaimanapun juga menghadapi anak itu nggak hanya mengenai betapa gemas dan lucunya dia, tapi juga bagaimana kamu harus sabar menghadapi kelakuannya yang kadang di luar batas kesabaran seperti itu, yang mungkin gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kalau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pasangan kamu, yang aku lihat di sini adalah kamu akan belajar untuk bisa lebih mengungkapkan perasaan kamu. Jadi aku gak heran ketika kartu penandanya tadi adalah express your love, karena di sini ada kemungkinan kamu atau pasangan kamu adalah tipe yang suka mendem perasaan, suka mendem rasa, suka mendem emosi negatif. Jadi kalau misalnya di sini mungkin pasangan kamu membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih dan sebagainya, di sini kamu lebih memilih untuk memendam dengan harapan tidak menimbulkan pertengkaran atau menjadikan pernikahan ini baik-baik aja. Tapi yang harus kamu perhatikan adalah dengan banyaknya kamu menimbun emosi negatif, suatu saat ini akan meledak. Yang sudah numpuk di hati kamu ini akan meledak dan jadi makin gak karu-karuan gitu. Makanya di sini
kamu harus belajar untuk bisa mengekspresikan perasaan kamu. Jadi nggak hanya mengenai cinta kamu ekspresikan, nggak hanya mengenai emosi positif aja yang kamu ekspresikan, tapi juga bagaimana kamu bisa mengutarakan segala hal-hal yang nggak enak mengenai pernikahan ini, mengenai kekecewaan kamu ke dia dan sebagainya. Belajar untuk bisa berani ngomong ya, karena dengan kamu berani ngomong, kamu akan melihat bagaimana dia memperlakukan kamu atau bagaimana dia menghadapi keluhan dari kamu ini. Karena bagaimanapun juga pernikahan gak hanya setahun 2 tahun, ini bisa 10 tahun, 20, 50 dan sebagainya. Sampai kapan kamu akan menahan-nahan perasaan gak enak kamu ini? Gak akan enak di kamu, gak akan enak juga di dia. Gitu loh, kamunya nanti lama-lama bisa sakit secara fisik kalau misalnya terus memendam seperti itu. Tapi aku lihat di sini kamu nanti akan ada perubahan kok mengenai hal ini. Kamu akan ada banyak kesempatan untuk bisa mengungkapkan perasaan kamu. Dan ya di sini ada peringatan bahwa berhati-hatilah dengan kebiasaan kamu untuk memendam perasaan ini, atau mungkin pasangan kamu yang gak diungkapkan. Karena di sini aku lihat yang namanya pernikahan itu pasti ada naik turunnya, pasti ada pertengkarannya, pasti ada nangis-nangisnya, pasti semua pernikahan seperti itu, dan kamu pun juga akan mengalaminya. Di sini akan ada sakit hati, patah hati, kecewa dan sebagainya. Bahkan mungkin sebuah kejadian yang ini di luar kontrolnya kamu dan pasangan kamu, yang di sini butuh kedewasaan, kesabaran, kesetiaan untuk bisa membangun lagi kepercayaan yang mungkin hancur, atau mungkin di sini rasa sakit hati yang teramat sangat sehingga ada rasa untuk pisah aja ya kayak gitu. Pisah di sini lebih kepada mendinginkan kepala masing-masing sih untuk beberapa waktu sampai nanti kamu dan dia akan kembali lagi dalam sebuah pendewasaan dan merefresh lagi pernikahan kamu dan dia ini. Kayak gitu. Karena di sini dari segala sakit hati, kekecewaan, dan sebuah peristiwa yang gak menyenangkan ini, aku lihat akan ada usaha dari kamu atau pasangan kamu atau kalian berdua yang akan memulai lagi pernikahan ini dalam suasana yang lebih fresh. Jadi setelah sebuah pertengkaran datang, biasanya akan ada pendewasaan, pelajaran mengenai kamu dan dia kayak gitu. Tapi di sini bukan mengenai perceraian ya, tapi kepada bagaimana kamu dan dia saling bisa berkompromi ketika ada hal tidak menyenangkan datang di pernikahan kamu dan dia. Dan di sini aku lihat akan ada banyak maaf, akan ada banyak sabar, akan ada banyak kesempatan yang diberikan ke kamu atau pasangan kamu untuk bisa mempertahankan pernikahan ini menjadi pernikahan yang berbahagia seperti yang kamu dan dia harapkan. Kayak gitu di sini. Dan aku lihat di sini juga ada energi yang kadang kamu atau dia ini kangen dengan suasana yang dulu. Jadi nostalgia ya kalau Six of Cups ini. Mungkin di sini kamu dan dia saling kangen bagaimana banyaknya waktu yang dihabiskan ketika awal pacaran dulu, manis-manisnya di awal pernikahan, dan ketika pernikahan berjalan mungkin akan banyak capeknya di pekerjaan, di mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, sehingga di sini nggak ada salahnya kok kamu dan dia ini menghabiskan waktu berdua aja. Anak-anak sementara dititipkan ke orang tua atau mertua kayak gitu. Nontonkah atau mungkin makan di mana yang dulu kamu dan dia sering kunjungi ketika pacaran kayak gitu. Jadi di sini sangat mungkin juga kamu atau pasangan kamu ini mempertanyakan, sebenarnya kamu tuh masih cinta nggak sih sama aku kayak gitu. Ya namanya kesibukan ya, pernikahan itu bener-bener kegiatan yang sibuk kayak gitu. Di kantor, di anak-anak, belum lagi mengenai omongan orang dan sebagainya. Makanya di sini perlu refresh supaya hal ini nggak terjadi lagi. Seperti itu ya, pertengkaran yang besar ini nggak terjadi lagi. Dan aku lihat di sini kenapa kamu dan dia sama-sama mempertahankan pernikahan ini, karena ada banyak impian yang ingin kalian berdua capai di sini mengenai cinta, kasih sayang, membangun rumah, mempunyai anak-anak yang nyaman tinggal di rumah itu, keamanan finansial, kesejahteraan dan sebagainya. Makanya di sini butuh usaha dari kamu dan dia untuk menggapainya. Makanya di sini kamu dan dia saling percaya untuk sama-sama berjuang yuk di pernikahan ini kayak gitu. Karena ada banyak cinta di sini. Jadi sekalipun nanti terpisah jarak, sekalipun ada masalah, tapi cinta akan mengikat pernikahan kamu dan dia seperti itu. Dan aku akan lihat di sini pesan semestanya apa. Love is all around you. Jadi ada banyak cinta di sekitar kamu dan dia nanti. Ya, cinta kamu dan dia, cinta dari anak-anak, cinta dari keluarga, dan sangat mungkin juga di sini kamu akan diberkahi punya mertua yang baik.
Jadi selama ini mungkin banyak teman-teman yang sering mendoakan ingin bertemu pasangan yang begini, lupa berdoa untuk punya mertua yang baik. Nah, di sini mulailah berdoa juga untuk punya mertua yang baik, karena di sini aku lihat teman-teman bakal dapat ibu mertua dan ayah mertua yang juga sayang ke kamu, yang akan memperlakukan kamu seperti anak sendiri, seperti itu ya. Dan banyak juga kok doa-doa baik yang akan mengiringi pernikahan kamu dan dia ini. Jadi meskipun ada banyak hal pertengkaran dan itu wajar terjadi, tapi doa-doa baik ini akan memuluskan pernikahan kamu dan dia. Ya, kemudian ada I love you. Ini konfirmasi ya. Seperti ku bilang barusan bahwa di pernikahan ini ada ikatan cinta yang sangat besar, yang didasari oleh ketulusan hati, yang sama-sama punya tujuan yang sama-sama berjuang di pernikahan ini. Makanya di sini kamu harus bisa mengekspresikan cinta kamu yang gak hanya bahagia-bahagianya, tapi juga yang bikin kamu kesel-kesel itu apa, diungkapkan aja. Karena aku lihat di sini pasangan kamu ini juga mencintai kamu dengan luar biasa. Lalu kita lihat apa lagi di sini pesan-pesannya buat kamu atau pesan dari pasangan kamu ya. Aku lelah menghadapi kamu. Jadi memang pernikahan itu nggak hanya manis-manis aja ya teman-teman. Akan ada nanti titik-titik di mana kamu akan sangat capek menghadapi dia, menghadapi pernikahan ini, menghadapi anak-anak, menghadapi omongan orang, yang mana ini akan berpengaruh dari cara pandang kamu ke pasangan kamu. Makanya di sini sekali waktu refreshing, jalan-jalan lagi, ngobrol berdua lagi, minum teh bareng sore-sore, kayak gitu sih. Jadi emang iya, namanya pernikahan pasti begini sih, nggak hanya pernikahan kamu dan dia, semua pernikahan akan mengalami titik jenuh, lelah kayak gitu. Akan menjadi hal yang membuat kamu belajar juga mengenai dia. Nah kan, tadi kayaknya aku ngomongin ya, masihkah kau mencintaiku? Jadi ada banyak pertanyaan dari kamu atau dia, kamu tuh masih sayang sama aku nggak sih? Kamu tuh masih cinta nggak sih? Karena mungkin di sini kesibukan atau mungkin fokus kamu lebih ke anak, sehingga ada kecemburuan di sini. Kamu tuh sebenarnya mengutamakan aku apa pekerjaan kamu? Mengutamakan aku atau anak-anak? Ya sulit sih, pilihan yang sulit, tapi seperti aku bilang tadi, ayo refreshing lagi berdua, mengulang masa-masa indah pacaran dulu. Nggak ada salahnya kok kayak gitu, karena waktu berdua tuh penting ya buat pasangan, sekalipun anak sudah hadir. Jadi jangan merasa aman ketika sudah menikah, sudah punya anak, berarti akan selama-lamanya seperti itu. Enggak, butuh yang namanya refresh kayak gitu ya. Ya badan kita aja butuh tidur, butuh refreshing. Cinta juga sama, butuh refreshing. Meninggalkanmu adalah hal terberat yang pernah aku lakukan. Jadi di sini sangat mungkin memang LDR ya, perpisahan mengenai jarak, atau mungkin juga di sini perpisahan sebentar ketika hal buruk ini terjadi, untuk berpikir lebih jernih lagi mengenai hubungan kamu dan dia. Dan ini menjadi hal yang berat. Kenapa? Karena memang dasarnya tuh cinta. Makanya ketika ada perpisahan, mau itu sehari 2 hari, apalagi sebulan 2 bulan tuh berat banget gitu. Karena kerinduannya mengenai kamu itu luar biasa ya di sini. Jadi salah satu tantangan di pernikahan kamu memang LDR sih, sebagian teman-teman yang memilih file ini. Beri aku kesempatan kedua. Jadi di sini mungkin memang akan ada kamu atau dia yang akan melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal, sehingga ada permintaan maaf yang luar biasa, ada usaha yang keras dari dia untuk membuktikan ke kamu bahwa dia masih mencintai kamu. Dan di sini dia sangat berharap bahwa kamu akan memberi kesempatan kedua. Dan ini bisa dalam hal apapun ya, entah di sini mengenai finansial, mengenai keluarga, mengenai apapun itu. Jadi di sini kesempatan kedua ini akankah bisa kamu berikan ataukah tidak? Terserah kamu, karena ini kan pernikahan kamu ya. Beri aku perhatian yang lebih banyak. Jadi seperti aku bilang tadi, hubungan ini sepertinya hubungan yang benar-benar terikat secara emosi ya, cinta, emosi, hasrat. Jadi di sini dia butuh perhatian juga. Jadi sesibuk apapun kamu dengan pekerjaan kamu, dengan anak-anak kamu, dengan dunia kamu, jangan lupakan perhatian ke dia. Karena bagaimanapun juga cinta butuh refreshing, cinta butuh perhatian, dan perhatian itu adalah bukti cinta. Kayak gitu ya teman-teman di sini yang memilih file kedua. Kalau ini adalah impian kamu ya, pernikahan ini, maka aminin aja, ambil segala energi positifnya, dan semoga yang terbaik buat kamu apapun itu ke depannya. Makasih teman-teman sudah hadir di videoku, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih, bye-bye.